bukan korupsi hari ini gitu. Korupsi hari ini itu sudah dibahas kemarin-kemarin, Pak. Oleh karena itu ya saya melihat memang Mahfud MD walaupun profesor, profesornya profesor hukum, dia nggak ngerti ekonomi. Selamat datang di channel Firman Panipahan. Selanjutnya kita mendengar penyampaian pembuka dari Cawapres nomor urut 3 yaitu Profesor Haji Mahfud MD. Kita simak ya, langsung saja nanti saya komentari. Mari kita bersujud semuanya, saudara-saudara seluruh Indonesia, kepada Ibu kita dalam rangka mengucapkan selamat hari 22 Desember 2023 ini. Terlihat gugup ya, dalam arti dia lupa kalau tahun ini 2023. Hampir tadi bilang 2024, itu jadi lucu. Kita memang harus sangat bersyukur. Mungkin dia katakan bersujud kepada ibu kita itu dalam pengertian sangat bersyukur, bukan menyembah ya. Ini kalau kita selewengkan nanti ini jadi masalah. Jadi bersujud kepada ibu kita itu bukan menyembah, tapi sangat mensyukuri nikmat Allah yang diberikan itu. Melalui ibu kita lah kita bisa merasakan nikmatnya dunia ini. Kita lanjut. Dan sesudah ini kita lanjutkan pengabdian kita kepada Ibu Pertiwi. Ada yang bertanya kepada kami, mungkin tidak Anda mentargetkan mendapat pertumbuhan ekonomi 7% di dalam 1 tahun, karena di dalam sejarah reformasi tidak pernah sampai tumbuh sebanyak 7%. Dulu hanya itu dicapai pada tahun 89 sampai 91 di era Orde Baru. Lalu pertanyaan itu saya sampaikan kepada beberapa orang ahli. Lalu mereka mengatakan hanya karena kebodohan kita ini tidak bisa menaikkan pertumbuhan ekonomi menjadi 7% karena kita ini kaya raya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang hebat. Masalahnya apa? Masalahnya banyak korupsi dan inefisiensi di sektor-sektor pertumbuhan ekonomi, yaitu di sektor konsumsi, belanja pemerintah, ekspor impor, dan investasi. Jadi dengan demikian karena banyak korupsi, dan itu memang betul terjadi. Coba lihat, berdasar hasil SIGI, Transparansi Internasional, korupsi terjadi di lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif secara besar-besaran. Korupsi juga terjadi di 3 matra alam kita ini. Kita menginjak bumi, ada korupsi di tanah dan pertambangan. Kita ke laut, ada korupsi di masalah kelautan. Kita melihat udara, pesawat terbang kita, ternyata di udara juga banyak korupsi. Akibatnya apa? Rakyat miskin. Saya ketemu dengan seorang bernama Teddy dan Joni di Padang, seorang atau 2 orang pegawai angkutan perusahaan truk, menyatakan tidak pernah bisa mendapat subsidi minyak yang disediakan oleh negara karena tidak pernah sampai di korupsi. Saya juga ketemu dengan seorang Sri Mulat, anak kecil di Patengkong, Bandung Barat. Dia mengajak saya main layang-layang. Katanya, Bapak, saya ingin terbang seperti layang-layang meraih cita, tapi saya tidak dapat. Kemudian saya ingat pulau saya Madura. Di Madura itu kaya dengan gas alam, tetapi sampai sekarang tidak pernah dioptimalkan untuk dimanfaatkan. Maka kuncinya adalah bagaimana kita memberantas korupsi. Lalu ada yang tanya kepada saya, Bapak, kalau Bapak jadi wakil presiden orang takut ditangkap. Saya panggil para ekonom dan para pelaku usaha, betul Anda takut kepada saya kalau saya presiden? Tidak, Bapak. Justru kami perlu seorang penegak hukum seperti Bapak. Kenapa? Kami kalau mau investasi di Indonesia ini diperas, mau berusaha ini diperas. Kalau kami bayar padahal diperas, lalu ketahuan kami ditangkap katanya kami menyuap. Itulah Indonesia ini pada saat ini. Oleh sebab itu, saudara sekalian, kita harus lawan korupsi. Menimbang istilah anak muda, hai koruptor, kutabrakkan. Hai Ben, mundur Pak Ben. Nah, korupsi setara. Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi
terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar. Di Al-Quran disebut kaila yakuna dulatan bainal yang jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang. Waktu Bapak selesai. Oke, saya terkesima ya dengar, penyampaian dari Mahfud MD gitu. Tapi di pertengahan saya tidak bisa menyetop pembicaraan itu karena itu satu narasi yang utuh dari sebuah cerita gitu ya. Dia berbicara tentang keluhannya, dia berbicara tentang, kenapa Indonesia ini miskin gitu, padahal SDM-nya luar biasa, SDA-nya kaya. Kenapa terjadi? Korupsi karena korupsi katanya, korupsi itu terjadi di bumi, terjadi di langit, dan terjadi di laut. Jadi 3 aspek ini terjadi korupsi itu. Terus oleh karena itu korupsi ini harus diberantas katanya. Jadi, visi misi dari pembahasan ekonomi kita itu, semuanya disebabkan oleh korupsi, koruptor. Jadi, tidak salah sih, tidak salah gitu. Jadi banyak korupsi itu yang kemudian menjadi ekonomi kita itu turun. Jadi solusinya apa selain menangkap koruptor gitu. Jadi kita melihat ya bahwa Mahfud MD itu tidak memiliki kesiapan untuk debat, tidak memiliki kesiapan untuk berbicara soal ekonomi, tidak memiliki kesiapan bicara tentang digital, tidak memiliki kesiapan berbicara tentang anak muda, infrastruktur, dan perkotaan. Dia tidak memiliki kesiapan itu. Dia hanya berbicara berdasarkan hukum dan berdasarkan, kejahatan masa lalu. Kalau kita bicara siapa koruptor terbesar ya penguasa hari ini. Penguasanya siapa? Partai PDIP, partai yang mengusung Bapak. Kita melihat siapa yang ditangkap itu dari PDIP, ini yang ditangkap dari PDIP, yang ditangkap tapi hilang juga dari PDIP. Terus mau diberantas, itu artinya memberantas partai, Pak. Oke, fokus bahwa ini bukan visi misi. Saya tidak setuju kalau ini adalah penyampaian visi misi cawapres. Saya lebih setuju ini, penyampaian pembuka, pendahuluan sebelum debat. Oleh karena itu saya kritik, panelis, saya kritik panitia gitu. Ini bukan visi misi. Tapi kendati pun begitu harus paling tidak sistematis menyampaikan bahwa ketika berbicara ekonomi, temanya ekonomi, kita berbicara statistik hari ini, data hari ini, bukan korupsi hari ini gitu. Korupsi hari ini itu sudah dibahas kemarin-kemarin, Pak. Oleh karena itu ya saya melihat memang Mahfud MD walaupun profesor, profesornya profesor hukum, dia nggak ngerti ekonomi. Bahkan saya melihat di sini dia tidak ngerti sama sekali. Itu komentar saya untuk cawapres nomor 3. Ya jauh kualitasnya ya dari Gibran ya. Terima kasih.